warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, sebagaimana dikontrak ya, topik untuk pertemuan kita hari ini adalah kaitannya dengan program-program nasional atau kebijakan nasional ya, terkait juga dengan isu-isu, strategi, dan juga kegiatan-kegiatan atau program kegiatan untuk kesehatan lansia. Nanti mungkin akan ada banyak, saya menyediakan 50 lebih slide, tapi tidak akan saya bahas satu persatu slide dengan sangat detail. Silakan nanti kalau merasa kurang referensinya bisa berselancar lebih jauh lagi di masing-masing untuk mencari referensi, atau kita buka diskusi ketika online kelas nanti. Baik, berbicara tentang strategi nasional, program nasional, isu-isu terkait dengan lansia, maka kita perlu melihat dulu menganalisa situasi kesehatan lansia di Indonesia, lansia atau lanjut usia ya. Baik, kita perlu melihat saat ini memang kalau kalian pernah mendengar aging population, maka Indonesia saat ini sedang mengalami hal tersebut. Jadi bahwa kalau kita melihat dari grafik ini, bagaimana proyeksi penduduk lansia dari tahun 2010 sampai ke 2035 nanti. Jadi kalau kita lihat, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa atau sekitar 7,56% pada tahun 2010, kemudian 2019 9,7% naik, dan diperkirakan di 2035 sampai 15,77% atau 48 juta lebih jiwa lansia yang ada di Indonesia. Dengan catatan di sini ada usia harapan hidupnya itu semakin meningkat. Saya belum mencantumkan di sini data terbaru 2020, kalau tidak salah sudah usia harapan hidupnya sudah mencapai ke angka 72 tahun. Nah, artinya apa? Kalau usia harapan hidupnya umur 72 tahun masih memungkinkan seseorang masih hidup ya di Indonesia. Nah, ini saya ambil slide dari waktu webinar untuk kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ya, untuk tahun 2020. Kita bisa melihat grafik ini nih yang menarik. Jadi semakin ke sini, semakin tahun ke tahun ke depan dan diproyeksikan sampai tahun 2050, itu usia kurang dari 5 tahun atau usia balita populasinya menurun. Sedangkan usia lansianya semakin meningkat. Ini adalah situasi yang perlu menarik perhatian kita. Sebenarnya ini positif atau negatif, nanti akan kita bahas. Dia bisa menjadi suatu situasi yang merupakan indikator keberhasilan kesehatan, tetapi sebaliknya akan menjadi beban kesehatan di Indonesia. Ya, pelaksanaan program promotif preventif juga melalui pengelolaan penyakit kronis ini nanti yang akan kita bahas. Sebenarnya lansia masalah-masalah kesehatannya itu apa saja, gitu ya. Ini tadi sudah saya bahas sekilas. Ini yang saya sampaikan tadi, Indonesia sekarang sedang menjalani masa-masa aging population ya. Jadi populasinya sebagian besar adalah lansia, bisa dilihat dari piramida ini ya. Sekilas saja tadi ya grafik-grafik. Nah, sekarang kita mencoba melihat sebenarnya apa sih tantangannya kalau suatu negara mencapai ke populasi lansia. Kita lihat dulu tantangan penuaan untuk penduduk dunia, peningkatan demand atau permintaan pelayanan kesehatan primer dan perawatan jangka panjang atau long term care ya. Kemudian selain itu juga membutuhkan tenaga pemberi pelayanan kesehatan terlatih dalam jumlah yang banyak, berkaitan dengan klien yang semakin meningkat juga. Juga meningkatnya kebutuhan akan lingkungan yang lebih ramah lansia. Ini lingkungan atau kota ramah lansia itu juga sekarang beberapa tahun belakang sudah mulai menjadi fokus perhatian pemerintah untuk bisa mewujudkan kota ramah lansia. Barangkali beberapa fasilitas kesehatan ya sudah mulai mencari jalan bagaimana mewujudkan fasilitas kesehatan yang ramah lansia.
Ini aplikasinya dengan jaminan kesehatan nasional ya, karena kaitannya juga dengan bagaimana memenuhi kebutuhan kesehatan lansia. Kita lihat di sini, angka kesakitan pada lansia di tahun 2014 memang hanya 25, sekian persen, yang berarti pada 100 lansia terdapat 25 orang yang sakit. Ini adalah isu yang perlu mendapat perhatian kita kalau mengaku sebagai tenaga kesehatan. Kemudian isu yang kedua adalah perekonomian, apalagi melihat sebagian besar lansia, nanti ada slide-nya juga masih bekerja di usia lansia 60 ke atas ya. Walaupun kalau melihat definisi dari WHO untuk klasifikasi usia 60 ke atas saat ini sudah tergolong menjadi pemuda ya, berbeda. Tapi pedoman kita masih menggunakan dari Dinkes bahwa 60 ke atas itu sudah masuk ke lansia. Termasuk kehidupan sosial dan lingkungan ramah lansia yang menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan lansia yang wellness, yang sejahtera dan yang sehat, gitu ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh populasi yang lanjut usia. Bisa dilihat di sini, saya tampilkan di sini Riskesdas di tahun 2013, dan di sini karena saya tidak memperbarui dengan data terbaru ya, hanya di sini kita bisa melihat. Yang saya ingin titik beratkan adalah bahwa masalah-masalah yang muncul pada masalah-masalah kesehatan ya pada lanjut usia, kita lihat di sini adalah lebih banyak mengenai penyakit-penyakit yang tidak menular. Artinya apa? Terjadi transisi epidemiologi. Nah, nanti mungkin harusnya sudah belajar ya tentang transisi epid ini. Dari penyakit menular dulu malaria, kemudian TB itu menjadi fokus perhatian. Saat ini penyakit-penyakit tidak menular sudah cukup menyita perhatian pemerintah dan tenaga kesehatan pada khususnya ya. Jadi di sini yang menjadi PR besar kita bagaimana untuk mewujudkan lansia yang wellness ya, berbagai penyakit lanjut usia. Ini juga saya sampaikan sekilas saja bagaimana presentasi lansia dengan masalah-masalah gizi dan lain sebagainya. Potensi lanjut usia, nah ini yang saya sampaikan tadi. Ini masih tahun 2014 ya, klasifikasi lansia yang berdasarkan jenis kegiatan. 48% lansia itu masih bekerja, 30% mengurus rumah tangga, 22% kegiatan lainnya kayak rekreasi, olahraga, hiburan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita lihat di sini 48% masih bekerja. Nah, ini kan menjadi perhatian kita bagaimana kita meningkatkan wellness dari masyarakat yang lanjut usia, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup mereka. Apakah memang bekerja, kondisi bekerja bagi lansia itu memang menjadi upaya yang bagus atau situasi yang positif untuk lansia tetap hidup dengan kualitas hidup yang baik, atau sebaliknya. Itu yang menjadi hal atau isu yang perlu kita analisis. Nih ya, mungkin sekilas saja saya rasa terkait ini harusnya sudah dibahas di pertemuan pertama bahwa lanjut usia memang memiliki karakteristik yang berbeda dari dewasa muda, sehingga memerlukan pemahaman, perhatian khusus yang agar tidak terjadi salah kelola, mismanage atau mistreatment. Jadi nantinya harusnya akan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki power untuk membuat atau mengenerate kebijakan yang berpihak pada kepentingan wellness-nya lansia. Ya, pelayanan kesehatan juga berbeda. Nah, di samping tantangan-tantangan tadi, ada juga tantangan terkait dengan bonus demografi. Jadi di sini bagaimana bahwa kita perlu pahami bahwa yang muda mungkin dapat dicegah populasinya dan juga masalah-masalahnya. Tapi yang tua bagaimana? Jumlah penduduk muda dicegah dengan penurunan fertilitas, ya kan? Jadi bagaimana kita mencegah angka kelahiran itu kan dengan misal KB, menggalakkan kembali KB. Nah, tapi kalau jumlah penduduk tua, mau nggak mau kan kita yang sekarang ini sekian tahun lagi akan menjadi bagian dari masyarakat tua. Nah, itu merupakan hal yang tidak bisa kita ubah sebagaimana takdir. Maka banyak yang menua, aging population tadi bisa jadi positif atau negatif. Positif kalau situasinya, kondisi mereka itu berkualitas, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Tapi sebaliknya akan menjadi beban, hidup tidak, mati pun tidak. Mereka ada, perlu mendapatkan perhatian kita dan kita perlu memenuhi hak-haknya. Nah, kemudian
bisa dibilang ya lanjut usia itu anugerah. Siapa sih yang mau panjang umur? Kalau kita nyanyi selamat ulang tahun, apaan? Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, kita kan doakan gitu ya. Jadi kita tetap berdoa agar panjang umur. Artinya kita memang mendoakan janjian aging population di Indonesia juga karena doa-doa kita yang terkabulkan ya. Karena memang populasi lansia juga semakin tinggi karena semakin banyak yang panjang umurnya. Gitu ya. Tetapi ada quote yang bagus di sini. Menjadi tua adalah takdir, tapi menjadi tua yang berkualitas secara fisik maupun psikis ya adalah pilihan. Jumlahnya yang banyak, kualitasnya bagaimana? Kita lihat dari isu kesehatannya bagaimana. Mereka sehat nggak? Secara ekonomi, apakah mereka keuangannya bagus? Kenapa kok dari data yang sebelumnya tadi masih ada 48% lansia yang masih bekerja. Kemudian dilihat dari sosialnya juga, secara sosial pendidikannya bagaimana di masyarakat, pandangan masyarakat terhadap lansianya seperti apa, apakah mereka sebagai masyarakat yang worth it atau lansia dengan pandangan sebelah mata menyusahkan hidup. Nah itu kan menjadi pembahasan analisa tersendiri gitu ya. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia. Kita lihat ya, sebenarnya untuk apa sih diperlukan kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan masyarakat lanjut usia. Kita melihat di sini peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di Fasiankes primer, dalam hal ini kalau di Indonesia di puskesmas misalnya, dan rujukan di rumah sakit, serta pemberdayaan potensi lansia. Hal ini kaitannya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia, bagaimana mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ini jargonnya lansia di Indonesia ya, bagaimana mereka menjadi lansia yang smart, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Sehingga kita perlu melihat juga program-program kesehatan lansia ini sasarannya berarti untuk apa sih, kan melihat berdasarkan kelompok umur. Program kesehatannya apa? Ada screening, pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, kemudian deteksi risiko, pemberdayaan dan partisipasi. Ini menjadi pedoman kita bagaimana kelompok umur pralansia misalnya, apa program-program yang bisa kita lakukan untuk mereka. Untuk lansia yang memang lebih dari 60 tahun, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, beberapa program yang saat ini saya rasa sudah cukup dikenal di masyarakat Indonesia, kalau memang apalagi untuk teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas atau pernah terlibat aktif sebagai volunteer atau relawan di masyarakat pasti mengenal ini, Posyandu Lansia atau Posbindu. Kemudian puskesmas dengan pelayanan kesehatan santun lansia, termasuk sekarang yang juga sedang digalakkan pun terkait dengan pelayanan geriatri terpadu yang ada di rumah sakit. Nah, ini sekilas saja sebenarnya program kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan dari hulu ke hilir. Jadi kita melihat berdasarkan lifespan manusia, dari yang pertama lahir, 1000 hari pertama kehidupan kita butuh memberikan perhatian kepada mereka sampai lansia menjadi lansia yang berkualitas. Jadi kalau mau menjadi lansia yang berkualitas, investasi tenaga kesehatan adalah sejak masyarakat yang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi yang kita lakukan, upaya-upaya kesehatan yang kita berikan untuk komunitas masyarakat yang balita dalam 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah aset kita untuk mewujudkan lansia yang berkualitas di kemudian hari setelah sekian puluh tahun mereka menjadi lansia. Nah, jadi kalau lansia yang sekarang ini kurang sehat, mungkin pertanyaannya mereka pada saat dulu masih balita seperti apa upaya kesehatannya untuk menjaga kesehatan atau membentuk kesehatan mereka, gitu ya. Ini jadi program ini tadi berkaitan diturunkan oleh pemerintah Indonesia lewat JKN dengan beberapa program-program yang sudah dirancang sedemikian rupa, walaupun kalau kita melihat evaluasinya pasti butuh banyak evaluasi ya. Baik, saat ini kalau untuk informasi saja, kemarin tanggal berapa ya, 22 hari ini ya, Indonesia melaunching rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2020-2024. Nah, ini adalah saya tampilkan dulu nih yang 2016-2019. Strategi-strategi ada 6 strategi, sama yang 2020-2024 juga 6 strategi. Tetapi kalau kita lihat silakan nanti di
analisa apa perbedaannya. Maka itu adalah kaitannya dengan situasional saat ini, fenomena-fenomena kesehatan masyarakat yang muncul di masyarakat lanjut usia ya. Ini 6 strategi di Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia tahun 2020 sampai 2024. Ini beberapa peraturan-peraturan pemerintahan yang disusun untuk mendukung strategi-strategi nasional tadi. Beberapa pedoman juga bisa dijadikan referensi untuk kita belajar beberapa program terkait dengan kesehatan lansia. Baik, pengembangan program kesehatan lansia ini sebenarnya melalui program yang memang terintegrasi. Jadi melibatkan lintas program dan lintas sektor. Apa maksudnya di lintas program, lintas sektor? Sebenarnya sudah dipelajari ketika kita belajar keperawatan komunitas ya. Jadi bagaimana kita melibatkan program lain, kalau kita sebagai perawat, bagaimana melibatkan misalnya program gizi di puskesmas atau kesehatan masyarakat. Nah, kita sebagai perawat menggandeng mereka, termasuk juga lintas sektor. Kita melibatkan masyarakat setempat, pemerintah lokal untuk bisa menurunkan kebijakan-kebijakan atau mendukung kebijakan yang sudah ada yang kaitannya dengan rencana kerja kita sebagai perawat. Ada beberapa poin di sini yang bisa dijadikan pedoman kita untuk mengembangkan program kesehatan lansia. Jadi kalau kalian nanti mau merencanakan program kesehatan untuk lansia, maka perhatikan hal-hal ini. Bagaimana bahwa program tersebut menjadi pengembangan dan penguatan pelayanan dasar. Misalnya di puskesmas, maka untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang santun lansia. Di rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan geriatri yang terpadu. Termasuk di masyarakat itu ada posyandu lansia atau posbindu, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Termasuk nanti bagaimana lansia ini bisa diberdayakan. Nah, sudah lansia kita berdayakan pula ya. Jadi bagaimana lansia ini bisa kita berdayakan untuk meningkatkan kesehatan keluarganya. Jadi ada nih pedoman dari pemerintah juga, pedoman untuk pemberdayaan lansia menuju kesehatan keluarga. Bagaimana lansia ini bisa mendukung kesehatan ibu hamil, mendukung ketercukupan gizi balita dan lain sebagainya. Kemudian juga peningkatan pelayanan home care yang terintegrasi. Ini juga kan menjadi program-program yang kaitannya juga dengan isu kesehatan lansia. Pengembangan pelayanan long term care atau perawatan jangka panjang. Ini kalau di negara-negara maju sudah menjadi unggulan. Nah, di kita beberapa tahun belakang memang sudah mulai konsen ke long term care ini. Di negara-negara maju sudah mulai banyak yang memang fokus ke long term care, meningkatkan kualitas pelayanan dalam isu-isu long term care gitu ya. Ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang santun lanjut usia di puskesmas. Barangkali yang sering melihat bagaimana, mungkin yang pernah ke puskesmas mungkin sering lihat ya, ada tulisan puskesmas ramah lansia atau puskesmas santun lansia. Nah, sebenarnya kan prinsip-prinsipnya adalah seperti ini. Maaf ya, saya nggak punya foto-foto untuk puskesmas di Semarang. Jadi beberapa foto ini juga saya ambil pada saat saya mendapatkan materi kaitannya dengan pelayanan kesehatan dasar lansia juga di kota-kota ini yang sudah menggerakkan puskesmas santun lansia. Prinsip-prinsip yang dilakukan atau yang dipegang adalah yang seperti bisa kalian baca di sini, ada 6 prinsip. Jadi memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, prioritas pelayanan kepada lansia, dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses, kemudian continuum of care-nya juga diperhatikan, pelayanannya proaktif, misalnya pada posyandu lansia bahwa kita mencari jemput bola ke lansia yang memang sekiranya harusnya sudah dilibatkan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup, tadi sudah dijelaskan di awal ya, sesuai dengan lifespan-nya dari balita sampai ke dewasa. Melakukan kerjasama dengan lintas sektor termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan asas kemitraan partnership ya. Jadi bagaimana bahwa pelayanan kesehatan yang kita selenggarakan itu bisa bermitra dengan asas dengan asas partnership tadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Nah, namun kita perlu memperhatikan ini untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, pastinya kita perlu mempertimbangkan sumber daya yang harusnya disediakan untuk mendukung pelayanan kesehatan tersebut. Misalnya SDM, sumber daya manusianya yang tersedia minimal apa? Ada dokter umum, ada dokter gigi, gigi dan mulutnya mencukupi. Kita nggak bisa menggeneralisasikan untuk namanya misal di daerah-daerah pedalaman misalnya dengan keterbatasan sumber daya dokternya aja cuma satu-satunya mau dibikin puskesmas ramah lansia, poli lansia sendiri, poli dewasa sendiri mungkin akan menjadi kendala nantinya pelayanannya justru menjadi tidak optimal. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita. Ya, termasuk tenaga-tenaga yang nanti dilibatkan untuk pelayanan yang khusus lansia harusnya sudah mendapatkan pelatihan teknis termasuk perawat kalau memang untuk misalnya long term care oleh perawat kepada lansia maka harusnya sudah mendapatkan pelatihan kaitannya dengan long term care untuk lansia gitu ya. Tenaga lain yang dibutuhkan kader, pekerja sosial kalau di kita yang umum mungkin kita bisa menggandeng kader di masyarakat. Selain sumber daya manusia, kita juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, misalnya ruangan, cukup nggak puskesmasnya ada ruangan-ruangan tersendiri yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk lansia, termasuk juga alat yang tersedia, alat-alat kesehatan, apakah standar peralatannya yang ada di puskesmas, perlu ditambah, atau peralatan khusus yang memang dikaitkan dengan peralatan latihan fisik lansia. Nah, bagaimana dengan pelayanan kepada pralansia atau lansia? Pelayanan yang diberikan ini harus memperhatikan prinsip peningkatan kesehatan, promosi. Mungkin ini kalau kalian ingat di keperawatan komunitas 2 itu ada materi terkait promosi kesehatan, bagaimana prinsip yang kita pegang untuk promkes dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau menjadi mampu, termasuk bagaimana kita membedakan antara promosi, proteksi dan prevensi. Nah, di sini juga kita harusnya sudah bisa membedakan nih prinsip-prinsip yang bisa kita pegang dalam upaya-upaya promosi kesehatan, dalam hal ini dikaitkan dengan usia lansia, usia lanjut ya. Baik. Kemudian peningkatan kesehatan. Nah, jadi misalnya senam, latihan fisik. Kalau ada prolanis misalnya, nah itu senam termasuk senam otak ya. Bagaimana mempertahankan kesehatan kognitif atau kesehatan otak lansia. Kemudian penyuluhan kesehatan, deteksi dini termasuk. Kemudian pengobatan penyakit. Jadi dari level yang primer sampai level yang tersier itu juga diperhatikan. Nah, ini beberapa contoh saja puskesmas yang sudah mencapai puskesmas santun lanjut usia. Ya, sudah ada pelayanan khusus untuk usia lanjut, one stop service. Sekali lagi mohon maaf saya belum punya foto-foto yang di Semarang ya, jadi masih foto-fotonya di luar Semarang maksudnya. Nah, selanjutnya kegiatan promosi kesehatan lansia. Apa aja nih? Sekilas saja ini ya, karena saya rasa sudah dibahas sudah banyak dikenal di perawatan komunitas posyandu lansia atau posbindu beberapa yang sering kita lihat. Kemudian harusnya idealnya untuk pelayanan kesehatan yang siap untuk diberikan menjalankan pelayanan kesehatan untuk lansia sudah siap dengan sarana prasarana ini ya, lansia kit. Kemudian kegiatan luar gedung lainnya misalnya home care dan long term care. Kemudian pemberdayaan lansia ini saya bilang tadi. Pelayanan lansia di panti lansia juga harusnya menjadi salah satu program kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kesehatan lansia. Kegiatan home care ya, kunjungan ke rumah, kunjungan ke panti lansia. Nah ini yang sudah berapa kali saya sampaikan, pemberdayaan lansia adalah meningkatkan status kesehatan keluarga ya, bagaimana lansia ini bisa kita berdayakan untuk bisa meningkatkan tidak hanya kesehatan lansia sendiri, tapi mereka juga bisa menjadi agen untuk mewujudkan kesehatan di keluarga. Peran lansia apa saja nanti mungkin bisa dipelajari ya.
Nah, ini beberapa hal yang harus dipahami petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan lansia. Prinsip-prinsip P3G juga harusnya ya. Maksudnya di sini prinsip pelayanan terpadu untuk geriatri, mengenali sindrom geriatri. Nah, ini artinya kalau kita mau memberikan pelayanan yang maksimal untuk lansia, kita paham dulu konsep penuaan, konsep geriatri, konsep perawatan gerontologi, barangkali kalau kita kaitannya dengan kita sebagai perawat ya. Oke, ternyata itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan berdiskusi. Siapkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung untuk bisa menjadi diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.